Nah sekarang kalau kita di Al-Sadiq akan apa? Tadi saya bahas tentang semua ayat yang dipakai oleh Calvinis dan Arminianus itu PB semua, makanya saya jadi gak enak gitu ya. Ini kok PB semua, PL-nya mana? Makanya saya coba cari di PL. Ini belum semua ayat, karena yang Nehemia juga ada yang belum saya masukkan. Saya hanya pengen menyampaikan ada dua pertimbangan yang akan kita renungkan. Yang pertama, seperti yang saya bahas tentang kehendak bebas, kemarin logikanya kan kalau kita tidak punya kehendak bebas, maka tidak masuk akal jika kita menerima adanya suatu larangan dan perintah. Kalau kita tidak punya kehendak bebas yang akan diuji atau dihakimi, ya berarti kita tidak perlu diberi sesuatu yang harus memilih. Perintah dan larangan itu ada pilihannya. Jadi artinya Alkitab secara jelas tanpa ragu memiliki konsep kehendak bebas. Kita diberi free will, kehendak bebas. Kita harus memilih. Adam harus memilih setia atau tidak, taat atau tidak, ngambil buah pohon pengetahuan atau tidak, makan atau tidak. Itu pilihannya Adam. Makanya Tuhan bertanya, mengapa kamu makan buah itu? Jadi ketika Adam makan, itu di luar kehendak Tuhan. Jadi Tuhan perlu bertanya, alasanmu apa kamu melakukan itu? Keputusan. Nah ini. Jadi artinya ada keputusan yang harus dipertanggungjawabkan. Adam memutuskan, berarti Adam memilih, itu kehendak bebas. Sudah, itu sesuatu yang pasti ya, kehendak bebas itu ada. Intinya begitu. Sementara di kalangan Calvinis yang ekstremis gitu ya, itu kehendak bebas itu kayak ilusi. Jadi seakan-akan kamu menerima, tapi sebenarnya Tuhan yang menggerakkanmu untuk menerima. Makanya kadang ya bagi saya kebodohan Calvinis modern gitu ya, yang ekstremis gitu. Jadi mereka beranggapan itu ilusi. Kalau kamu merasa punya kehendak bebas, itu kamu sebenarnya ilusi. Ekstremis, jadi mereka itu hyper grace sekali ya. Jadi sebenarnya kalau kamu masuk neraka, terus kamu memilih masuk neraka, itu ilusi tentang kehendak bebasmu gitu. Karena sebenarnya Tuhan ya yang menolakmu. Nah gitu pemandangan orang-orang Calvinis yang ekstremisme. Nah di Al-Sadiq kita tidak bisa mengakui seperti Calvinis gitu. Omong kosong gitu. Saya yang memilih mau atau tidak mendirikan Al-Sadiq. Saya yang perlu diyakinkan oleh Tuhan yang mengutus saya bahwa saya yang harus maju. Caranya gimana? Saya tes dulu yang lain diberi visi yang sama atau tidak. Kalau ada saya akan berguru kepadanya. Kalau tidak ada ya saya bikin sendiri. Jadi itu ada free will saya. Termasuk ketika saya merasa dituntut untuk full time misalnya. Itu free will saya. Kalau orang protes ya tak cidak kepalanya gitu. Saya yang memutuskan. Dan saya untuk proses memutuskan itu atau memilih itu tidak mudah ya. Ada tekanannya. Siapa yang menekan itu? Saya rasa itu ya Tuhannya di Al-Sadiq, bukannya Tuhannya Calvinis. Tuhannya Calvinis memberi pengajaran itu ilusi. Bagi saya bukan ilusi. Saya menolak, kemudian Tuhannya Al-Sadiq melakukan tindakan apa? Membuat saya gagal ini itu sehingga mau tidak mau gitu. Saya sudah tidak sanggup lagi melawan. Itu cara mempertahankan kedaulatan yang saya bilang tadi. Jadi kalau ada suatu otoritas dilawan, itu ada perang kedaulatan. Kalau teman-teman dipilih oleh Tuhan di Al-Sadiq, kemudian teman-teman melawan Al-Sadiq, ada Tuhan melakukan suatu perang kedaulatan, mempertahankan kemerdekaan kedaulatannya atas hidupmu gitu ya. Sama seperti saya gitu ya. Jadi kalau saya melawan Al-Sadiq, ada perangnya. Kalau anggota Al-Sadiq melawan Al-Sadiq misalnya, ya ada perangnya. Dalam kasus balance misalnya, saya yang maju. Tetapi selain saya yang maju,
ada beberapa bantuan yang di luar saya. Itu tidak mungkin kalau saya saja, ada bantuan dari luar. Siapa yang membantu dan mengarahkan itu semua, gitu ya? Kalau bukan Tuhan, gitu. Tuhannya El Sadik ya. Kemudian saya tahu ini siapa, tak tendang ya, siji-siji. Termasuk akhirnya mengarahkan ke kita bikin live sesi ini dengan ke YouTube, gitu ya. Yang Facebook kita batasi saja. Satu, karena peristiwa retreat ke-10 yang tidak ada yang datang itu, daftar aja tidak ada. Kemudian berarti saya harus melakukan hak prerogatif, gitu. Istilahnya unilateral move, gitu. Jadi tindakan unilateral, tindakan sepihak dari saya. Kalau saya biarkan, rusak, intinya begitu. Jadi saya sebagai pemegang mandat kedaulatan, gitu ya. Kalau istilahnya Orde Baru, Super Semar menjadi surat kedaulatan Orde Baru. Saya sumber kedaulatannya apa? Ya peristiwa tadi. Karena harus saya, berarti saya harus melakukan. Nah, jadi sesuai kehendak saya. Proyek-proyek El Sadik, ya sesuai kehendak saya. Kalau orang pengen membantu El Sadik dengan kehendaknya, terus kemudian itu menentang kehendak saya, ya jadi masalah itu. Karena ini berdasarkan free will saya, kehendak saya. Kalau orang ingin memperbaiki El Sadik, terus tidak mau dengan mengikuti kehendak saya, berarti bukan anggota El Sadik seharusnya. Ya bikin saja sendiri. Dengan syarat tentunya ya, tidak boleh menggunakan materi dan konsep El Sadik gitu. Itu minimal etisnya begitu ya. Karena kalau kamu sendiri hanya mendompleng, artinya kamu merampas. Balance kan dulu seperti itu. Mereka tidak masalah dengan komunitas El Sadiknya, tapi mereka nggak cocok dengan saya, tidak suka dengan saya. Ya tidak bisa. Makanya konsep legal ground orang terpilih itu di situ. Komunitas yang mereka sukai, di mana mereka ngumpul, siapa yang mendirikan itu? Yang punya konsep siapa? Cara pelayanan siapa yang merancang? Sejauh ini kan jarang sekali yang di luar rancangan saya itu. Mayoritasnya dari saya. Artinya itu legal ground-nya, memang haknya di situ ya. Nah, makanya kita hati-hati berkaitan dengan sikap supremasi ini. Setidaknya kita tahu gitu ya, pandangan orang di luar reform minimal satu ya terhadap kalangan Calvinis ya seperti ini. Jadi sebelum mereka sudah ada Saint Augustine gitu ya, lebih dahulu membahas itu. Kemudian di era modern sikap supremasi ini jadi sombong mutlak gitu ya. Sombongnya minta ampun. Nah, kita di El Sadik akan apa? Nah, makanya saya coba cari di PL minimal ada 2 ini. Sebenarnya ada banyak, Nehemia juga ada.